Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Rosvanabila, NPM 1811060208. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain kurikulum. Desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Pengertian tersebut membuktikan bahwa desain kurikulum merupakan proses sistematik dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar mengajar ke dalam suatu rancangan pembelajaran yang mencakup materi instruksional, kegiatan belajar dan sumber-sumber belajar serta sistem evaluasi. 4 komponen pokok desain kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. Yang ketiga ada organisasi, susunan mata pelajaran, materi ajar, dan kegiatan belajar. Lalu evaluasi desain kurikulum tersebut melibatkan 3 ide utama, yaitu filosofis, teoritis, dan praktis. Prinsip-prinsip dalam mendesain. Menurut Saylor terdapat 8 prinsip ketika mendesain. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Lalu yang kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang kedelapan, desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Macam-macam desain kurikulum. Yang pertama ada desain terpusat mata pelajaran atau desain subject center design. Desain terpusat mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Yang kedua ada desain terpusat pada siswa atau learner center design. Desain ini berfokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Yang kedua desain sekolah alternatif, dan ketiga desain humanistik. Lalu yang ketiga desain terpusat masalah atau problem center design. Desain ini berfokus pada pemecahan masalah kehidupan individual dan sosial. Tekanan desain ini dibatasi pada 3 desain berikut, yaitu yang pertama desain situasi kehidupan, desain masalah sosial, dan rekonstruksi, serta desain inti. Sifat-sifat dari desain kurikulum. Yang pertama strategis, kedua komprehensif, ketiga integratif, yang keempat realistik, yang kelima humanistik, yang keenam futuralistik, yang ketujuh bagian integral, yang kedelapan pengembangan kompetensi, yang kesembilan bersertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, serta yang terakhir ada bersifat desentralistik. Ciri-ciri desain kurikulum. Ciri-ciri desain kurikulum merupakan suatu kesatuan utuh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan antara bahan pelajaran itu ialah masalah-masalah yang harus diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah dengan metode berpikir ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mencari jawaban dengan mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku maupun sumber lain. Yang ketiga, menganalisis, mengamati, dan melakukan percobaan. Yang keempat, mengambil kesimpulan, dan yang kelima, melakukan tindakan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, diharapkan guru mampu berperan sebagai manajer yang tugasnya adalah sebagai organisator, motivator, koordinator, dan konduktor. Lalu sebagai supervisor, tugasnya sebagai konselor, korektor, dan evaluator. Lalu sebagai administrator, tugasnya sebagai dokumentator. Lalu instruktur, tugasnya sebagai fasilitator, moderator, komunikator, dan inovator.
Dilihat dari sudut metode, menurut Barbara Matthew disarankan menggunakan metode yang pertama inquiry learning, kedua problem solving, yang ketiga investigating, yang keempat brainstorming, dan yang kelima cooperating learning. Kelebihan dari desain kurikulum, yang pertama segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat bertalian erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Lalu yang keempat, sesuai dengan ide demokrasi. Lalu yang kelima, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan kemampuan individu, minat, kematangan siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Kelemahan dari desain kurikulum, yang pertama guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua, organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Yang ketiga, terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Yang keempat, kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. Yang kelima, siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Yang keenam, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.